Ini guys, jadi gue itu sekarang posisinya lagi di daerah Yamaha, di daerah Cibitung ya, di Jalan Tengkomar. Dan di sini gue tuh mau lihat si Salmon ya. Oke, kita mau langsung ke belakang mau lihat kondisi motor si Altab si Salmon itu kayak apa ya. Nah, kita ke dalam aja ya, ke dalam aja. Tapi posisi motornya itu ada di belakang gitu ya. Ini suasana di ini dealer Yamaha-nya. Nah, ini pokoknya buat kalian ya, buat kalian yang motor Yamaha ini namanya gas. Kalau kalian bisa ke dealer Yamaha yang di era motor yang ada di daerah Cibitung gitu ya, alamannya di Jalan Tengkomar, jangan lupa ya. Oke, kita langsung ke belakang aja ya. Ini kita pas si Altab sama si Anda pas lagi jalan motor si Salman. Kondisi si Salman sekarang seperti ini. Udah dibongkar total, ambrol mesinnya ya. Oh, ini parah. gitu tuh. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini. Mengsedihkan. Mengsedihkan. Tapi kita belum tahu nanti, kita belum tahu ya nanti apa kenapa si Salman itu bisa seperti ini, itu penyebabnya apa, nanti kita akan kasih tahu penyebabnya. Intinya di sini Salmon itu posisinya lagi sekarat, hancur-hancuran kayak gini coba nih. Koma. Ini udah berapa? Harus dioperasi. Harus operasi. Dioperasi ini udah tahu kan. Aduh. Nah, oke cuy, sekarang gue udah sama mekaniknya yang bongkar si Salmon. Mas, perkenalkan namanya siapa? Namanya Dimas. Mas Dimas. Oh ya, Mas Dimas cuy. Mas Dimas tuh di sini sebagai apa sih? Ini sebagai satu-satu bagian bengkel. Oh, nah ini Mas, saya mau tanya-tanya seputar apa ini ya, penyebab si Salmon tuh kenapa kok bisa nyampe begini ya, bisa dijelaskan secara detail. Dan nanti juga saya mau tanya ini tuh apa gara-garanya tuh apa gitu loh, kok bisa nyampe begini ambiar gitu loh ya. Oke, bisa dijelaskan? Jadi yang pertama penyebabnya ini Salmon, faktor utamanya olinya nggak naik ke atas. Olinya nggak naik. Penyebabnya gear pompa olinya, nah kita ambil gear pompa olinya. Ini ada pompa oli, ini dia ada gearnya nih. Oh, Nah, agak dekat kamera, agak dekat cuy, agak dekat cuy kamera Nah, cuy. di sini ada gear pompa olinya. Kemarin pas kita buka dia kondisinya hancur. Oh, hancur ya. Nah. Berarti ini udah dipastikan oli itu nggak naik ya? Oli itu nggak naik. Itu nggak Nah, naik. otomatis kalau dari historinya sebelumnya kan Mas Altab ini bilang baru ganti oli. Oh, baru ganti oli. Kalau memang historinya baru ganti oli dan kita lihat kondisinya seperti ini, ada kecenderungan Mas Altab ini kena oli palsu. Karena kalau kita lihat kondisinya ini nggak ada pelumasannya, Sama sekali nggak ada nggak ya? ada pelumasannya. Sedangkan oli palsu itu kan kita nggak tahu ya terbuat dari apa, bisa dari minyak tanah, bisa dari solar dan lain-lain. Nah, ini cuma nebak-nebak nih Mas, cuma nebak-nebak ya, cuma nebak-nebak ya. Kita juga nggak tahu ini bahannya apa, bahannya Iya, ya kan. betul. Kita cuma nebak-nebak. Ini kira-kira nih Mas, buat apa ya? Kita juga nggak tahu ya, nggak tahu apanya itu namanya aslinya, Iya. bahan oli palsu itu apa, kita nggak tahu. Cuma kita mau nebak nih, opsi kita ya. Ini apa? Olinya itu terbuat dari apa ini kira-kira? Kalau dilihat dari kasus kondisinya ini kayaknya terbuat dari cairan yang mengandung keras ya, kandungannya keras. Kandungannya Bisa jadi salah satunya solar. solar. Bahan dasarnya solar dijadikan oli palsu. Nah, kita bisa lihat efeknya dia paling jelas ini terlihat di bagian ini dia, di bagian metal jalannya. Bagian metal jalannya cuy, Iya. yang paling jelas ya. Nah, ini dia kasar banget, kayak nggak ada pelumasan di sini. Kayak nggak ada pelumasan cuy. Jadi seandainya ini
ada oli dia nggak akan sekasar ini. Ini kayak di ini loh cuy, kayak di apa namanya, amplas kasar ini. Iya, Kayak di betul. amplas kasar. Terus ini lagi ya mas, apa namanya, komponen-komponen dalamnya tuh bisa bersih banget ya. Wah, bersih banget. Ini Bersih untuk banget, cuy. ukuran R25 tahun berapa nih? 2015. 14-15 lah. 14-15 kita bisa lihat ini kondisinya dalamannya belum dibersihin. Belum dibersih itu bisa begini Ini cuy. bisa bling-bling. Gila cuy. Kayak habis dibersihin Kayak baru loh. Dia kan kayak habis dibersihin, padahal ini olinya itu oli itu belum pernah gua bongkar sih, belum pernah gua bongkar. Dan olinya ya oli itu yang diindikasikan oli palsu itu cuy. Jadi begini, itu bisa bling banget. Ini kemungkinan bahan dasarnya solar. Karena memang solar kalau kita pakai buat bersihin mesin Bakal bersih. itu bakal bersih. Tapi resikonya dia akan jadi seret. Tapi kalau seumpama nih mas, kalau cuma buat bersihin mesin doang gitu, Iya. bisa nggak sih? Bisa aja. Yang Bisa penting aja. waktu pembilasannya harus benar-benar maksimal kebilas semua solarnya. Karena kalau misalkan nggak kebilas semua, otomatis bearing atau ini mental-mentalnya dia akan ini bling-bling semua ini. Iya ini tuh bersih banget cuy. Kayak apa ya, kayak habis dibongkar terus dibersihin gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk ini mas, untuk kerusakan paling fatal nih di sini tuh, buat si Motor saya ini ya? Itu apa itu? Pertama di sini stang sernya. Stang saya tuh paling parah ya. Paling parah. Paling parah cuy. Jadi ini apanya itu namanya? Oblaknya itu udah Oblaknya udah parah, Udah parah banget ya? Parah banget. udah parah banget cuy. Gila. Yang wajib banget diganti ya ini pompa oli dan gearnya. Wajib banget. Buat apa namanya? Buat seputar oli palsu ya. Otomatis kan Mas Dimas kan sebagai apa SA di sini ya, itu tahulah ibaratnya gimana cara bedain oli palsu sama oli asli gitu ya. Itu di mana cara bedanya itu gimana? Nah ini dia. Sini udah ada oli Supermatic ya. Ini buat contoh aja. Buat contoh ini cuy ya. Nah, Supermatic yang pertama tutupnya ini yang terbaru dia segel nggak bisa dibuka, nggak bisa diputer. Jadi dia langsung dijebol dari atas. Oh berarti ini sekali pakai ya rusak sekali ya? pakai tutupnya. Nggak bisa Ini untuk dibuka. mencegah juga dari Yamaha, mencegah peredaran oli palsu. Karena kalau tutupnya bisa dibuka, ada kecenderungan bisa dipakai lagi. Iya bener Tuh. sih, benar. Terus Nah, yang kedua di oli Yamaha ini dia ada barcode. ada barcode-nya cuy. Iya. Barcode-nya ini kita bisa scan. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting cuy ini cuy. Jadi setiap produk Yamalup ya, Iya, semua produk Yamalup itu ada kayak gininya ya, ada barcode-nya ya. Barcode-nya di dalam label. Dan ini bisa di-scan, nanti akan keluar isian dari website Yamaha. Oh gitu ya. Nah oke cuy, nah, di sini kita bisa mengecek untuk olinya yang ada di barcode Yamalup ini cuy. Gimana Mas Dimas itu caranya Mas? Jadi kita masuk ke Google Buat Lensa ngecek. aja ya paling gampang. Google Lensa kita scan. Awas itu. Nah, ini keluar linknya, kita klik aja linknya. Oh gitu ya. Nah, ini masuk ke website Yamalup. Nah, ini bisa lihat validasi keaslian kode unik. Nah, tinggal kita cek validasinya. Tunggu berhasil. Oh, Nah, ini kita bisa dapat poin juga nih dari sini dari pembelian oli ini. Oh gitu ya. Iya, jadi kan di sini kan ada validasi ini kan berhasil khusus mekanik. Silakan lanjutkan untuk mendapatkan poin. Iya. Oke, nah ini kita bisa ambil poinnya. Oke, nanti ini bisa diisi sebagai apa nih? Sebagai pembeli kah? Sebagai mekanik? Gitu. Oh, Nah, gitu ini ya. Bisa diisi ya. Terus ada lagi nggak? Nah, paling kalau dari fisik luarnya hanya itu aja sih. Kalau dari fisik Ah, luarnya itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya hati-hati kalau untuk pembelian oli Yamalup, terutama Mas Altaf nih yang udah pernah udah ngerasain lah. pengalaman ya, Udah parah nih cuy. harus diperhatikan lagi. Parah. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu ya, sampai dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga buat teman